kapal Mutiara Santosa II terbakar di perairan utara Pulau Buruan Sapudi, Kabupaten Sumeneb, Madura. Kapal terbakar pada Minggu pagi tadi dengan membawa total sebanyak 227 orang, yakni 180 penumpang dan juga 47 anak buah kapal. Dan pemirsa, untuk informasi terkini kami telah terhubung dengan Kepala Kantor SAR Surabaya, Bapak Nanang Sigit. Selamat siang, Pak Nanang. Ya, selamat siang, Mbak. Baik, Pak Nanang, bagaimana kondisi terkini operasi SAR? Apakah pencarian masih berlangsung? Ya, untuk pencarian sampai dengan saat ini masih berlangsung, masih dalam proses mengevakuasi. Beberapa yang belum terevakuasi dari jam 12 tadi masih diperkirakan yang secara kasat mata itu terlihat masih ada sekitar 40-an yang belum terevakuasi dan dalam proses. Untuk yang mengevakuasi sendiri adalah menggunakan TB Nur 26. Kemudian di sana juga ada beberapa kapal ya, tentunya pendukungnya. Dari Prakasa Mas, Meratus Sumatang Seatar, Transpo Arapura, Meratus Project 3 yang ada posisi memang waktu kejadian berdekatan dengan lokasi, kemudian kita minta untuk merapat ke lokasi kejadian untuk membantu evakuasi korban dari kapal Mutiara Santosa II tersebut. Baik, 40 orang belum terevakuasi, kendalanya apa, Pak? Bukan belum terevakuasi, tapi ini masih dalam proses evakuasi ya. Nanti kami update kembali berapa yang sudah terevakuasi kembali dan berapa yang masih belum. Demikian, karena memang kalau kita melihat dari manifest ABK ada 39 orang, kemudian penumpang ada 232 orang dengan jumlah total 271. Ini kan secara manifest kita masih menggali kembali terkait informasi tersebut, apakah sesuai dengan manifest tersebut atau tidak. Tapi yang jelas dari kita melihat di dalam kapal perkiraan masih ada sekitar 40-an seperti itu. Baik, Pak Nanang, mungkin bisa diceritakan Pak kronologi kejadian dari awal ini seperti apa, Pak? Untuk kronologi kejadian sendiri ataupun penyebab dari kecelakaan ini kami tidak tahu secara pasti. Mungkin nanti ada yang pihak lain yang akan mendalami terkait dengan penyebab dari kejadian kebakaran kapal tersebut. Akan tetapi yang dilaporkan kami bahwa kapal tersebut mengalami kebakaran, kemudian para penumpang naik ke haluan dan anjungan di atas. Kemudian kami merespon dengan berkoordinasi dengan SROP di Kalianget, SOP, kemudian di Tanjung Perak. Di samping itu juga kami melaksanakan e-broadcast dibantu dari tim dari Basarnas Command Center di kantor Basarnas Pusat untuk memberikan informasi terhadap kapal-kapal yang saat itu berada di sekitar lokasi kejadian. Kemudian merapat dan membantu melaksanakan proses evakuasi. Baik, Pak Nanang, berdasarkan data dari Pos SAR Sumeneb ini menyatakan bahwa info kebakaran berasal dari tempat penyimpanan muatan barang di bawah kapal. Apa betul, Bapak? Belum terinformasi secara pasti, teridentifikasi secara pasti apakah itu dari penyimpanan barang atau dari mana. Yang jelas kapal itu terbakar dari bawah, kemudian para penumpang ke haluan, pelarian naik ke haluan untuk kemudian proses evakuasi. Jadi untuk identifikasi kejadiannya, penyebabnya dari api tersebut tersulut dari mana,
belum diidentifikasi. Baik, untuk total yang sudah berhasil dievakuasi ada berapa Pak? Kemudian kondisinya saat ini seperti apa? Apakah ada yang terluka atau bagaimana? Ya, untuk saat ini, terutama yang di Meratus Pematang Siantar, itu ada 80 orang dengan 2 kondisi meninggal dunia. Kemudian ada di kapal tanker British Mentor ada 2 orang dan kondisi selamat, dan beberapa lainnya di Meratus Project 3 dan Prakasa Mas yang kondisi selamat. Dan nanti jumlah akan kami data kembali karena sudah ada perkembangan dari jam 12 sampai dengan jam setengah 3 ini kan kami update. Baik, bisa dikonfirmasi kembali Bapak untuk korban meninggal dunia ada berapa orang? Untuk saat ini korban meninggal dunia yang dapat diidentifikasi adalah 2 orang dan posisi masih di kapal Meratus Pematang Siantar. 2 orang meninggal dunia saat ini dievakuasi di kapal Meratus ya Bapak. Ya, Sementara Meratus itu, baik. Untuk kendala yang dihadapi tim SAR apa Bapak? Apakah jarak atau lokasi kapal terdeteksi ada di mana atau bagaimana? Ya, untuk kapal sendiri memang lokasi agak cukup jauh di utaranya Pulau Sapudi. Kemudian yang menjadi kendala juga adalah karena ini kapal ini dalam kondisi terbakar, tentunya cukup berhati-hati sekali pada saat merapat untuk proses evakuasi. Sehingga pada proses evakuasi ini pun hanya TB Hasnur 26 yang bisa merapat, karena kapal-kapal yang lain tentunya akan riskan untuk terlalu dekat dengan kapal yang terbakar ini. Karena misalkan seperti Meratus Project 3, karena di dalam Meratus Project 3 juga ada bahan-bahan yang mudah terbakar, sehingga hanya standby dan menerima transfer korban atau transfer penumpang dari TB Hasnur 26. Baik, mengingat proses evakuasi ini juga bisa dikatakan cukup sulit dan juga berada di tengah laut. Ini prosesnya seperti apa Bapak? Ya, beberapa dari survivor ini memang dievakuasi, ada yang sudah masuk ke air ataupun diloncat ke air, ada juga yang kemudian menggunakan tangga dan kemudian ditransfer ke TB Hasnur 26, seperti itu. Baik, dari penumpang yang saat ini sudah berhasil evakuasi maupun yang tidak, apakah hingga saat ini masih ada penumpang yang dinyatakan belum ditemukan atau seluruhnya sudah terdata tapi masih dalam proses evakuasi, Pak? Sementara ini masih dalam proses evakuasi ya, karena tadi saya sampaikan bahwa menurut data manifest itu ada 271, tapi tentunya kan kami akan mendalami kembali apakah benar atau pasti bahwa penumpang ataupun ABG itu benar totalnya ada 271, apakah ada kelebihan dari manifest atau kurang dari itu, kami masih mengidentifikasi kembali. Baik, Bapak izin mengonfirmasi kembali Pak, untuk korban meninggal dunia ini apakah pria, wanita, atau anak-anak, dan ini dievakuasinya di kapal Meratus Project 3 atau Meratus Pematang Siantar Bapak? Di Meratus Pematang Siantar. Meratus Pematang Siantar. Ya, untuk jenis kelamin nanti kami sampaikan berikutnya. Baik, belum terkonfirmasi berarti Bapak ya? Belum teridentifikasi juga siapa? Iya, betul. Baik, untuk selanjutnya untuk pemadaman sendiri apakah sudah selesai atau masih dalam proses pemadaman juga Pak? Kondisi kapal saat ini bagaimana? Ya, untuk kondisi kapal sendiri memang kepulan asap masih ada, meskipun api sudah mulai padam, tetapi kepulan asap ataupun panas dari asap maupun kapal itu masih sangat bisa dirasakan. Baik, jadi masih dalam proses pemadaman juga Bapak ya? Iya. Baik, untuk saat ini apakah ada bantuan dari TNI atau dari SAR saja yang melakukan operasi penyelamatan?
dari semuanya ya, dari semuanya kita bersama-sama tadi dengan menggunakan KN Permadi, juga dari hampir seluruh matra laut juga akan bergerak menggunakan KN SAR Permadi menuju lokasi, dan perkiraan 2 hingga 3 jam ke depan sudah berada di lokasi. Baik, diperkirakan proses evakuasi selesai pukul berapa, Bapak? Kami belum memastikan, tentunya sesegera mungkin kami bisa mengevakuasi semuanya sebelum kemudian hari menjadi gelap. Kami berusaha sih untuk mengevakuasi secara keseluruhan, tapi tentunya kita lihat situasi dan kondisi tentunya di lapangan, kondisinya akan seperti apa.